Dalam kesempatan ini mencoba mengulas seputar perawatan merpati yang rangkum tips sederhana merawat player bisa saja berbeda jauh dengan pendapat sobat sesama penggemar merpati tinggi kolong bebas. Dari berbagai segi dan sudut pandang. Namun begitu semoga pengalaman kecil dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi player kesayangan kita agar bisa selalu tampil maksimal dan tidak terlalu mengecewakan. Terlepas dari soal amu-amuan atau doping merpati player hendaknya mendapatkan sentuhan-sentuhan khusus serta perawatan tersendiri sehingga ia bisa menampilkan bakat yang sesungguhnya baik saat latihan maupun lomba. Seperti yang sudah kita ketahui bersama jamu-jamuan atau doping hanyalah penunjang bagi kemampuan player kita agar dapat bertahan lebih lama dalam pertarungan nantinya. Adapun kunci suksesnya ada pada perbuatan kesehariannya saat istirahat, ngeram telur, semua tak lepas dari cara dan metode pelatihan yang baik tentunya. Adalah pelatihan yang tidak terlalu memporsir kemampuan player namun lebih pada mengasah makin tajamnya insting serta kemampuan juga mentalnya secara bertahap sesuai porsi kemampuannya. Adapun kesempatan kali ini saya akan mengulas dari segi perawatan walaupun memang sederhana namun mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para hobi merpati. Sekali lagi saya tegaskan di tulisan ini tidak membahas jamu-jamuan atau doping namun lebih pada mengasah kemampuan player secara alamiah tanpa unsur ketergantungan pada obat-obatan. Dengan sedikit perawatan yang mudah-mudahan sangat efektif dan bisa membantu merpati player kita jauh lebih baik secara performa. Kiat-kiat khusus perawatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dimulai saat betinanya nelor dan mulai ngeram, si pejantan, player, dijemur minimal 3 jam dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Hal ini dilakukan selama ngeram telur 2. Di sore hari atau malam hari barang sebesar biji jagung berikan player kita dengan menjejalkan ke mulut paruh asam matang Jawa 3. Setelah pemberian asam Jawa yang sudah dibulatkan butiran agar gampang saat memberikannya pada player kesayangan kita diberikan barang sebesar biji jagung 2 butir, potongan gula Jawa, gula merah. Pemberiannya sama dijejalkan ke paruhnya seperti asam Jawa. Dengan demikian lebih praktis karena jika asam dan gula Jawa diberikan dalam berbentuk cairan salah-salah bisa masuk ke saluran pernafasan dan jelas akan mengganggu pernafasan dan aktivitas player. Nantinya, khasiat asam matang dan gula Jawa adalah bisa meredam panas dalam dan bisa membuat nafas player kian bagus. 4. Di sore atau malam hari hendaknya player kesayangan kita dikompres dengan air hangat dengan menggunakan busa di bagian ketiak bagian bawah sayap hingga bagian dada. Hal ini dilakukan sepanjang ngeram telur, istirahat serta pemberian asam matang dan gula Jawa serta kompres air hangat dihentikan saat mulai bongkar telur atau cabut telur. Hal ini demi menghindari penurunan atau kenaikan suhu badan atau panas tubuh saat player giring yang berlebihan, sehingga player kurang bergairah. Untuk memandikan player pakai air hangat bisa juga dicelupkan ke air hangat di bak dengan merentangkan sayapnya sedianya agar air bisa masuk ke sela-sela bulu dan air bisa mengenai bagian kulit merpati. 5. Tiba saatnya cabut telur. Setelah sore bongkar telur paginya baik pejantan maupun betinanya dimandikan bersama lantas dijemur dalam satu kurungan jemur agar macek serta melupakan masa ngeramnya untuk bisa digiringkan dan dimainkan lagi. Biasanya hal ini saya lakukan dari pagi hingga siang hari atau jam 2 siang lalu memasukkannya ke kandang atau pagupon agar bisa macek kembali. 6. Di malam hari biarkan player macek sebelum kita memasukkannya dalam pagupon dan menutupnya. Paginya jemur keduanya secukupnya saja, tidak perlu berlama-berlama demi menghindari keringnya lemak pada tubuh karena terlalu banyak jemur saat giring, cukup 1/4 atau maksimal 1 jam saja. 7.
Perlu diperhatikan sekali lagi, perawatan sederhana ini terlepas dari jamu atau obat-obatan serta doping demi melihat serta mengetahui seberapa besar kemampuan player kita tanpa efek dari doping-dopingan. Sehingga jelas dan pasti bahwa player kita termasuk burung yang bagaimana kemampuannya. Dan apabila kelak pindah tangan atau dibeli sama penggemar merpati lain, insya Allah player yang kita jual tidak gampang stres karena masih murni dalam pola rawatannya, itu sangat menguntungkan bagi pembeli tentunya, karena rata-rata player yang masih murni proses adaptasinya cepat dan saat tersentuh nutrisi atau jamu, doping walau sedikit makin bagus lagi kinerja. Jikapun menggunakan jamu tidak masalah, jamu atau doping selagi komposisi dan dosisnya tepat, saya yakin akan menambah bagus kinerja player kita. Namun jika overdosis jelas akan berdampak buruk bagi player kita. Saya sarankan bagi yang mau menggunakan jamu-jamuan atau doping, hendaknya konsultasikan dulu kepada yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Dalam hal ini bisa dokter hewan atau teman sehobi yang sudah banyak pengalaman mengarungi dunia hobi merpati lomba. Delapan. Kacang tanah sangat bagus buat merpati player, barang 5 butir tiap hari buat menjaga bulu agar tetap lentur airta mengkilap, karena rata-rata bulu yang tersentuh air hangat cepat kusam dan kumal. Jikapun tidak menggunakan kacang tanah, boleh juga pakai minyak ikan sebagai pengganti dan lebih praktis diberikan saat cabut telur baik jantan maupun betinanya. Fungsi dan khasiatnya sama persis dengan kacang tanah. 9. Jika Anda punya ramuan khusus buatan sendiri yang diberikan pada player saat cabut telur, boleh juga. Seperti yang banyak dilakukan oleh penghobi merpati pada umumnya, semisal memberikan telur campur madu dengan cara dispet. Tahu pemberian kunyit dan kencur yang biasanya sudah diracik itu sangat membantu untuk menjaga nafsu makan dan gairahnya. Spesifikasi memilih merpati 1. Bentuk kepala, pilih burung yang mempunyai kepala tidak terlalu besar dan dengan batok kepala menyerupai kepala pesawat jet tempur, yang mempunyai derajat kemiringan antara pangkal hidung dengan atas batok kepala sebesar 45-60. Jangan yang memiliki derajat kemiringan 90, berbeda dengan yang mempunyai kemiringan 45-60. Tipe kepala seperti ini dapat mengurangi gesekan pada saat terbang. Selain itu, biasanya burung dengan bentuk kepala seperti ini lebih cerdas. 2. Pemilihan paruh, pilih paruh yang berbentuk merit runcing pada ujungnya, tidak terlalu besar. Pilih paruh yang bentuknya tidak ada halangan antara paruh dengan kepala apabila terjadi gesekan angin. 3. Mata-mata sebagai senjata utama bagi merpati untuk menemukan gerakan tentu tidak akan kita abaikan dalam hal pemilihannya. Pilih mata yang mempunyai pupil, biji mata berwarna hitam pekat dan responsif terhadap cahaya, akan membesar dan mengecil dengan cepat saat menerima perubahan rangsangan cahaya. Pilih juga yang mempunyai cincin lingkar menempel pada biji mata, biasanya berwarna hijau. 1/4 keliling biji mata menggantung di depan bawah. Sedangkan untuk warna mata, pilih yang mempunyai 2 warna mata, biasanya perpaduan antara kuning tua dengan kuning muda, merah tua dengan hijau tua, atau merah muda dengan putih. Pilih yang mempunyai warna tengah lebih tenggelam dari warna luarnya, sehingga akan terlihat jelas perbedaan antara keduanya. Bila mata burung kita lihat pada tempat yang teduh, tidak terkena cahaya langsung. Jika mata burung kita lihat pada saat terkena sinar matahari langsung, maka kedua warna mata akan bergabung dan tampak seperti titik-titik warna yang menyatu. 4. Hidung-hidung juga berperan untuk merpati dalam sirkulasi udara pada saat terbang. Usaha bentuk hidung tidak terlalu besar dan seimbang antara bentuk hidung paruh dengan kepala. Usahakan lubang hidung menghadap ke depan agar sirkulasi udara dapat dengan mudah untuk keluar masuk pada saat terbang.
5. Leher. Sampai saat ini Si masih berpendapat bahwa leher adalah sarana utama bagi burung merpati. Pilih leher yang kuat dan jangan terlalu panjang. Pilih panjang leher yang sedikit lebih pendek dari tulang dadanya. 8. Kacang tanah sangat bagus buat merpati player. Barang 5 butir tiap hari buat menjaga bulu agar tetap lentur. Air tak mengkilap karena rata-rata bulu yang tersentuh air hangat cepat kusam dan kumal. Pilih juga tulang leher yang kuat, tegak, kencang dan mendongak ke atas. Saat burung memperhatikan sesuatu, biasanya gerakan tetapi akan kembali mengendur, menekuk seperti semula. Karena leher yang selalu tegak terkesan kaku, kalah fleksibel dibanding dengan tipe tulang leher yang tadi saya sebutkan. 6. Warna bulu. Kalau menurut pendapat saya pribadi, tapi ini juga jadi tahap spekulasi, mengelompokkan warna sebagai berikut. A. Merpati warna ini saya memilih rabaan tubuh padat, kenyal seperti karet, berisi kalau dipegang terasa agak berat. Dengan bulu seperti sutra dalam kehalusannya, tapi tipis bulu dadanya. Hitam garing, mentah. Untuk merpati seperti ini saya memilih cekelan bulat padat tapi berbobot, dengan bulu seperti sutra. B. Sayap. Sebagai sarana utama burung untuk terbang, hendaknya kita harus benar-benar memilihnya yang terbaik. Beberapa contoh antara lain, bahu sayap harus kuat dan lentur, jangan kaku. Untuk bentuk bisa bervariasi, ada yang tebal bulat, pendek berotot. Ada juga yang berbentuk pipih, lebar berotot. Bulu sayap tebal kencang tidak bergelombang. Pilih juga yang lebar, landung, rapat jarak satu bulu dengan yang lainnya. Ujung bulu meruncing, dengan lidi tebal kuat tapi tidak kaku serta lentur. Tulang bulu sayap besar, kuat, sedikit lentur pada ujung bulunya. Pilih juga yang memiliki sayap sedikit terlihat mekongkong saat dipegang. Jangan yang memiliki sayap merapat ke badan, karena kualitas terbang akan lebih kencang yang mempunyai sayap agak mekongkong. 7. Bentuk dada. Pilih bentuk dada yang berbentuk huruf V atau O kalau dilihat dari depan. Jangan elip mendatar, gepeng. Burung dengan bentuk dada berhuruf V atau O biasanya akan terbang kencang dari arah manapun. Berbeda dengan yang berbentuk gepeng, biasanya terbang power, tenaga tidak terlihat. Pilih tulang dada yang mempunyai panjang sedikit lebih panjang dari telunjuk orang dewasa, atau paling tidak sama panjang. Masalah bentuk. Saya punya pengalaman seperti ini. A. Berbentuk seperti tanda centang dengan tulang dada belakang menjorok ke belakang. Biasanya burung jadi berbentuk jantung. Burung dengan type tulang dada seperti ini dengan perangkat lain yang memadai biasanya akan mempunyai shot tembak anteng, tidak goyang. B. Berbentuk seperti bulat O dengan perangkat lain yang memadai dan cekelan padat berisi, burung akan terbang ngegenjot. C. Ada yang berpendapat bahwa kondisi, ukuran, jarak dan bentuk sapit urang pada burung merpati tidak mempengaruhi gaya terbang dan turunnya. Kalau dari pengalaman saya pribadi, bila dinilai dari cara terbang burung sendiri, memang sampai saat ini saya belum menemukan adanya pengaruh sapit urang sama gaya terbang burung. Kencang tidaknya burung pada saat shoot banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan. D. Saat kita pegang ekor merpati pun akan memep daya tekan ke bawah yang berbeda-berbeda. Ada yang ngelosor, ngawet 45 derajat. Dan ada pula yang ngawet 90 derajat, di tempat saya biasa disebut dengan bengkuk. 1. Ada beberapa faktor, geberan warnanya tidak sama dengan induk yang mengasuh. Biasanya merpati giringnya tidak bagus. Giringan akan keras jika warna geberan sewarna dengan indukan yang mengasuh. 2. Faktor genetik. Ada beberapa terah yang latihannya susah giring.
Contohnya, terah darah bulldozer. 3. Bisa juga dilolohkan seperti yang dilakukan teman-teman dari Madura, tapi cara ini tidak direkomendasi karena struktur tulangnya berkembang tidak optimal. 4. Cara mengatasinya, ganti geberan yang sesuai dengan indukan yang mengasuh, tapi jangan sekali-sekali memasukkan geberan hasil beli di pasar tanpa dikarantina. Ingat ini musim hujan. Bahaya, mengatasi faktor genetik, perlu kesabaran ekstra untuk melatihnya. 5. Obat jamu yang biasa dipakai, banyak dijual di pasaran dibungkus kotak kertas kecil, pilnya seperti biji kapuk randu. Tapi dosisnya jangan kebanyakan, bulu bisa rontok. Jamu ramuan sendiri, antara lain, kunci, kunyit, sarang burung walet, madu kelanceng, kuning telur bebek, dan lainnya. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.